Fenita masih bisa mengingat jelas masa-masa awal pernikahannya dengan Denny. Waktu itu, mereka berdua tidak punya banyak harta. Bahkan untuk menyewa rumah sederhana saja mereka harus berhitung cermat. Gaji Denny sebagai pegawai baru di sebuah perusahaan swasta nyaris hanya cukup untuk kebutuhan pokok. Sementara Fenita yang baru lulus kuliah memilih tidak bekerja demi bisa fokus mengurus rumah tangga. Hidup mereka pas-pasan. Tetapi justru disitulah keduanya merasa saling melengkapi. Setiap pagi, Fenita selalu menyiapkan sarapan seadanya. Terkadang hanya nasi goreng sederhana, atau sekadar roti bakar dengan teh hangat. Denny sering bercanda sambil berkata, "Kalau bukan karena masakanmu, mungkin aku malas berangkat kerja." Candaan itu sederhana, tetapi mampu membuat Fenita tersenyum seharian. Ia merasa dihargai, merasa keberadaannya berarti meski ia tidak ikut menambah penghasilan keluarga. Hari-hari mereka dipenuhi semangat membangun masa depan. Meski rumah kontrakan kecil itu hanya memiliki 2 kamar sempit dan dinding yang catnya mulai mengelupas, Fenita merawatnya seolah itu istana. Ia menanam beberapa pot bunga di depan rumah, menempelkan foto pernikahan mereka di ruang tamu, dan selalu menjaga kebersihan setiap sudut. Baginya, kenyamanan bukan ditentukan oleh luas atau megahnya tempat tinggal, melainkan bagaimana ia bisa menciptakan kehangatan bersama Denny. Tak jarang, ketika Denny pulang kerja dengan wajah letih, Fenita menyambutnya dengan secangkir kopi dan senyum penuh cinta. Mereka bercerita panjang di meja makan, mulai dari kesulitan di kantor, mimpi membeli rumah sendiri suatu hari nanti, hingga rencana memiliki anak. Meski hidup penuh keterbatasan, mereka berdua tidak pernah kehilangan bahan untuk saling menyemangati. Waktu berjalan, dan akhirnya doa mereka terjawab. Fenita hamil anak pertama. Kabar itu membawa kebahagiaan luar biasa. Meskipun di balik senyum Denny terselip kekhawatiran tentang biaya persalinan dan kebutuhan bayi. Fenita menyadarinya, tetapi ia berusaha menenangkan suaminya. "Kita bisa lewati ini, Den. Selama kita bersama, aku yakin semua akan baik-baik saja." Kata-kata itu bukan hanya penghiburan untuk Denny, tapi juga janji dalam hati Fenita bahwa ia siap berjuang, apapun yang terjadi. Hari-hari kehamilan Fenita penuh dengan kesabaran. Meski tubuhnya sering lelah, ia tetap mengurus rumah tanpa mengeluh. Bahkan saat uang belanja terbatas, ia belajar berhemat, mencari cara agar makanan tetap bergizi untuk dirinya dan calon bayi. Ia sering berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh manja, aku harus kuat untuk Denny dan anak kami." Ketika anak pertama mereka lahir, air mata kebahagiaan bercampur dengan rasa lega. Denny mendampingi Fenita di rumah sakit dengan mata berkaca-kaca, menggenggam tangan istrinya yang berkeringat. "Terima kasih, Thea. Kamu sudah berjuang demi keluarga kecil kita," ucapnya dengan suara bergetar. Bagi Fenita, kalimat itu lebih berharga daripada apapun di dunia. Kehadiran anak membuat hidup mereka semakin berwarna. Meski pengeluaran bertambah, Fenita justru semakin gigih membantu mengatur keuangan. Ia mulai mencoba usaha kecil-kecilan di rumah, menjual kue buatan tangan kepada tetangga sekitar. Meski penghasilannya tidak besar, ia merasa bangga bisa meringankan beban Denny. Ia tidak pernah menuntut suaminya untuk memberi lebih dari yang mampu. Sebaliknya ia justru berusaha menutup kekurangan dengan caranya sendiri. Denny, pada saat itu, tampak semakin sayang pada Fenita. Ia sering membantu menjaga bayi di malam hari meski esok paginya harus bekerja. Kadang ia menggendong anaknya sambil bersenandung pelan agar Fenita bisa beristirahat. Fenita memandang adegan itu dengan hati penuh syukur, merasa perjuangannya berharga karena ia tidak sendirian. Hari-hari berlalu, anak kedua lahir. Rumah kecil itu terasa semakin ramai, penuh suara tangis dan tawa anak-anak. Fenita semakin sibuk, tetapi ia menikmatinya. Ia rela menunda keinginannya sendiri, bahkan jarang membeli pakaian baru, demi memastikan anak-anak terpenuhi kebutuhannya. Bagi Fenita, kebahagiaan mereka adalah kebahagiaannya.
Di mata tetangga, keluarga Fenita dan Denny terlihat sederhana namun harmonis. Mereka sering disebut sebagai pasangan yang saling mendukung. Fenita selalu menutup telinga dari omongan orang yang menyindir kehidupan ekonominya. Ia hanya percaya bahwa bersama Denny, segala kesulitan bisa terasa ringan. Namun di balik semua itu, ada harga yang harus dibayar. Pengorbanan Fenita yang tak terhitung. Ia jarang punya waktu untuk dirinya sendiri. Ia selalu menempatkan suami dan anak-anak di urutan pertama, sementara dirinya berada di belakang. Ia tidak pernah mengeluh, karena cintanya pada Denny dan keluarga lebih besar dari rasa lelahnya. Masa-masa awal itu adalah periode di mana cinta mereka diuji oleh kesederhanaan dan kesulitan ekonomi. Fenita membuktikan dirinya sebagai istri yang setia, sabar, dan penuh pengorbanan. Sementara Denny, saat itu, masih menjadi sosok suami yang tampak bertanggung jawab dan penuh perhatian. Fenita tak pernah menyangka bahwa cinta tulus dan pengorbanannya kelak akan dikhianati. Bagi dirinya saat itu, Denny adalah segalanya, dan keluarga kecil mereka adalah pusat kehidupannya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kebahagiaan yang mereka rajut bersama suatu hari bisa runtuh begitu saja. Di dalam hati Fenita, satu keyakinan kuat selalu berulang. Selama ada Denny di sisinya, ia merasa sanggup menanggung beban apapun. Dan keyakinan itulah yang membuatnya terus bertahan, meski dunia mereka dikelilingi oleh keterbatasan. Hari-hari dalam rumah tangga Fenita dan Denny yang dulu selalu dipenuhi tawa perlahan mulai berubah. Awalnya, perubahan itu begitu kecil, nyaris tidak terlihat. Fenita hanya menganggapnya sebagai konsekuensi dari kehidupan rumah tangga yang semakin sibuk setelah anak-anak mereka bertambah besar. Namun, seiring waktu, tanda-tanda itu semakin jelas, seperti riak kecil yang kelak bisa berubah menjadi gelombang besar. Denny mulai sering pulang larut malam. Jika dulu ia biasanya tiba di rumah pukul 6 sore, kini jam 9 bahkan 10 malam sudah menjadi hal biasa. Fenita awalnya tidak merasa khawatir berlebihan. Ia berpikir pekerjaan Denny mungkin sedang banyak, apalagi perusahaan tempatnya bekerja memang kerap memberikan target tinggi. Ketika ditanya, Denny hanya menjawab singkat, "Lembur, Thea, banyak laporan yang harus diselesaikan." Fenita percaya. Baginya, kejujuran adalah fondasi utama dalam pernikahan, dan ia tidak ingin merusak itu dengan curiga. Ia hanya berusaha menyiapkan makanan hangat yang bisa disantap Denny saat pulang. Tak jarang, ia menunggu meski kantuk menekan matanya. Kadang, Denny langsung makan dengan wajah letih, tapi kadang pula ia hanya berkata sudah makan di kantor. Fenita tetap tersenyum, mencoba memahami. Meski begitu, di lubuk hatinya, ada kegelisahan yang pelan-pelan tumbuh. Ia merasa jarak di antara mereka semakin melebar. Denny yang dulu selalu bercerita panjang lebar tentang pekerjaannya kini lebih sering diam. Jika dulu ia tertawa ringan mendengar celoteh anak-anak, kini ia hanya menanggapi sekadarnya. Fenita berusaha mengisi kekosongan itu dengan lebih banyak perhatian, menyiapkan pakaian rapi, memastikan anak-anak tidak mengganggu ketika Denny sedang lelah, bahkan mengurangi keluh kesahnya sendiri. Namun, semakin ia berusaha mendekat, semakin terasa Denny menjauh. Suatu malam, ketika Denny pulang lebih larut dari biasanya, Fenita mencoba menahan rasa ingin tahu yang mulai menumpuk. "Den, apa semuanya baik-baik saja di kantor?" tanyanya lembut sambil menaruh segelas teh di meja. Denny menatapnya sebentar, lalu menghela napas. "Ya, hanya kerjaan. Jangan terlalu dipikirin. Thea, aku capek banget." Jawaban itu terdengar singkat, seolah menutup pintu percakapan lebih lanjut. Fenita pun memilih diam, meski hatinya tak sepenuhnya tenang. Hari-hari berikutnya, pola itu berulang. Denny semakin jarang berada di rumah. Bahkan di akhir pekan, ia sering beralasan ada rapat mendadak atau pekerjaan yang menumpuk. Fenita mulai kesepian. Ia melihat anak-anak mencari perhatian ayah mereka,
Namun Denny selalu terburu-buru atau tampak sibuk dengan ponselnya. Fenita mencoba menutupi kekecewaannya di depan anak-anak, tidak ingin mereka merasa kehilangan figur ayah. Meski begitu, ia tetap berusaha menumbuhkan pengertian dalam dirinya. Ia selalu berkata pada hati kecilnya, mungkin benar, pekerjaannya sedang berat. Aku harus percaya. Aku tidak boleh egois. Keyakinan itu menjadi alasan baginya untuk terus bersabar, meski di dalam dada ada rasa perih yang makin hari makin menekan. Fenita juga mulai memperhatikan hal-hal kecil yang berbeda dari biasanya. Denny kini lebih rapi setiap berangkat kerja. Ia menggunakan parfum yang sebelumnya jarang dipakai, dan terkadang terlihat sibuk dengan telepon di sudut rumah, berbicara dengan suara yang diturunkan agar tidak terdengar jelas. Fenita meneguk ludahnya, menepis bayangan buruk yang berkelebat. Ia menenangkan dirinya dengan berpikir positif. Mungkin hanya urusan pekerjaan. Malam-malam panjang Fenita sering diisi dengan doa. Setelah anak-anak terlelap, ia menatap langit-langit kamar sambil menahan air mata. Ia memohon agar Denny diberi kesehatan, agar rumah tangga mereka tetap harmonis, agar dirinya diberi kekuatan untuk tidak berpikir macam-macam. Fenita tidak ingin menuduh tanpa bukti, tidak ingin merusak kepercayaan yang sudah lama mereka bangun. Namun, rasa sepi itu semakin menusuk. Jika dulu Denny sering mengajak ngobrol ringan sebelum tidur, kini punggungnya lebih sering membelakangi Fenita. Ia tenggelam dalam tidurnya segera setelah menyentuh kasur, atau terkadang masih sibuk dengan ponselnya hingga larut malam. Fenita merindukan momen sederhana, seperti saling tertawa karena hal kecil atau bercanda tentang masa depan mereka. Tapi yang tersisa hanya hening. Fenita masih mencoba bertahan. Ia tetap memasak makanan kesukaan Denny, tetap menyetrika kemejanya dengan rapi, tetap menyiapkan bekal untuk dibawa ke kantor. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanyalah fase, bahwa suatu hari Denny akan kembali seperti dulu. Ia percaya, karena cinta yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun tidak mungkin runtuh begitu saja. Namun jauh di dalam hatinya, ada bisikan kecil yang tak bisa ia abaikan. Ada sesuatu yang berubah dalam diri Denny. Bisikan itu membuat Fenita mulai sering termenung, bertanya-tanya sendiri, apakah ia sudah cukup bagi suaminya? Apakah pengorbanannya selama ini masih berarti? Dan malam itu, ketika ia menutup jendela kamar setelah menunggu Denny yang belum juga pulang, Fenita sadar ada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Ia hanya bisa menggenggam erat hatinya sendiri, menyiapkan diri menghadapi apapun yang mungkin terjadi, sambil tetap berusaha percaya bahwa cinta yang mereka rajut sejak awal akan menemukan jalannya kembali. Seiring berlalunya waktu, rasa gelisah dalam hati Fenita semakin sulit ditutupi. Perubahan sikap Denny yang tadinya hanya ia anggap sebagai beban pekerjaan kini mulai terasa janggal. Ada hal-hal kecil yang dulu tidak pernah terjadi, tetapi sekarang sering ia temukan. Fenita mulai merasakan ada jarak yang bukan lagi sekadar karena kesibukan kantor. Salah satu hal pertama yang membuatnya curiga adalah kebiasaan Denny terhadap ponsel. Dulu, Denny sering meninggalkan ponselnya di meja atau tempat tidur tanpa khawatir. Jika ada pesan masuk, Fenita bisa dengan mudah membantu membacakan, dan Denny tidak pernah keberatan. Namun kini, keadaan berbeda. Ponsel itu selalu dibawa kemanapun, bahkan ketika Denny hanya pergi ke kamar mandi. Jika ada notifikasi, Denny tampak buru-buru mengambilnya, seolah tak ingin Fenita melihat. Fenita mencoba menahan diri untuk tidak berpikiran buruk. Ia berkata pada dirinya sendiri, mungkin ini hanya urusan pekerjaan. Siapa tahu ada data penting yang tidak boleh bocor. Tetapi semakin sering ia melihat gerak-gerik Denny, semakin sulit baginya untuk percaya sepenuhnya. Kecurigaan berikutnya muncul ketika ia mencium aroma parfum asing. Biasanya, Denny hanya menggunakan satu jenis parfum yang wanginya lembut dan khas. Namun beberapa kali, ketika pulang larut malam, Denny membawa aroma berbeda, lebih kuat, lebih menyengat, dan jelas bukan miliknya.
Fenita mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin Denny hanya mencoba parfum baru dari rekan kantor, atau mungkin sekadar menempel saat bersalaman dengan orang lain. Tapi hatinya berdesir aneh. Rasa curiga itu semakin menekan. Suatu sore, ketika Fenita sedang membereskan pakaian kotor Denny, ia menemukan kemeja yang tercium wangi tak biasa. Aroma itu melekat kuat, bercampur dengan sedikit bau rokok yang tidak pernah dipakai Denny. Ia menggenggam kemeja itu erat. Jantungnya berdetak kencang. Benaknya dipenuhi pertanyaan yang tak berani ia ucapkan. Ia menutup matanya sejenak, menahan air mata yang hampir jatuh. "Tidak, aku tidak boleh langsung menuduh," bisiknya pada diri sendiri. Namun bayangan-bayangan buruk mulai memenuhi kepalanya. Fenita mulai memperhatikan lebih detail setiap perubahan kecil dalam diri suaminya. Denny lebih sering berdandan rapi sebelum berangkat kerja. Potongan rambutnya selalu dijaga, kemeja disetrika dengan sangat rapi, dan sepatu mengilap seolah ia hendak menghadiri pertemuan penting setiap hari. Fenita ingin percaya bahwa itu karena tuntutan pekerjaan, tapi hatinya tak berhenti bertanya, untuk siapa sebenarnya semua kerapian itu? Malam hari, Fenita sering berbaring lebih dulu, pura-pura tidur. Dari balik selimut, ia mengintip Denny yang sibuk dengan ponselnya. Suaminya mengetik dengan cepat, lalu tersenyum kecil sebelum mematikan layar. Senyum yang jarang lagi ia berikan pada Fenita. Perih terasa menusuk, seolah ia menjadi penonton dalam kehidupan rumah tangganya sendiri. Fenita mulai berbicara pada dirinya sendiri lebih sering. Ia ingin menepis semua rasa curiga, tapi setiap bukti kecil yang muncul membuatnya sulit berbohong pada hati. Ia bahkan pernah mencoba bertanya secara halus, "Den, akhir-akhir ini kamu sibuk sekali ya? Sampai parfum pun ganti. Aku sampai kaget," ucapnya dengan nada bercanda. Denny terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Oh itu, parfum pinjaman dari teman kantor. Kebetulan aku kehabisan, jadi pakai punya teman. Jangan mikir macam-macam, Thea." Jawaban itu terdengar logis, tapi tatapan matanya menghindar. Fenita hanya mengangguk, walau hatinya semakin penuh tanda tanya. Hari-hari terasa semakin berat. Fenita merasa seperti terjebak antara ingin percaya dan takut kenyataan pahit yang mungkin menanti. Ia memilih diam, tidak membicarakan kegelisahannya kepada orang lain, bahkan kepada keluarganya sendiri. Baginya, menjaga kehormatan rumah tangga lebih penting daripada membicarakan aib yang belum jelas. Namun kesunyian itu semakin menekan batinnya. Di depan anak-anak, Fenita tetap berusaha tersenyum. Ia tidak ingin mereka merasakan kegelisahan yang menghantui dirinya. Tetapi di malam hari, ketika semuanya terlelap, ia sering menangis diam-diam. Air matanya jatuh tanpa suara, hanya diserap bantal yang lembab. Suatu ketika, Fenita melihat Denny menerima telepon dengan nada suara berbeda. Lembut, pelan, dan seolah penuh kehangatan. Saat ia mendekat, Denny buru-buru menutup telepon itu. "Itu klien kantor," katanya singkat. Fenita ingin percaya, tapi hatinya sudah tidak tenang. Perasaan curiga itu kini tumbuh menjadi benih yang tak bisa lagi ia abaikan. Fenita mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan Denny darinya. Ia tidak lagi sekadar menebak, melainkan yakin ada rahasia besar yang sedang dijaga suaminya. Meski hatinya teriris, Fenita tetap mencoba bersabar. Ia tahu, jika kecurigaan ini benar, maka hidupnya akan berubah selamanya. Dan jika salah, ia takut melukai kepercayaan yang masih ingin ia jaga. Malam itu, sambil menatap anak-anak yang tidur pulas, Fenita berjanji pada dirinya sendiri, ia akan mencari kebenaran, apapun risikonya. Ia tidak ingin terus hidup dalam bayangan ketidakpastian. Sebab bagi Fenita, kejujuran lebih menyakitkan sekalipun tetap lebih baik daripada kebohongan yang manis. Malam itu, hujan turun deras membasahi atap rumah mereka.
Suara rintiknya seakan menjadi latar bagi hati Fenita yang sudah sejak lama diliputi kecurigaan. Ia duduk di ruang tamu, menunggu Denny yang pulang lebih larut dari biasanya. Jam dinding menunjukkan hampir tengah malam ketika akhirnya pintu berderit terbuka. Denny masuk dengan wajah letih, tetapi matanya tidak menatap Fenita seperti biasanya. Fenita sudah tidak bisa lagi menahan gejolak di hatinya. Selama berminggu-minggu ia mencoba berpikir positif, menepis kecurigaan yang terus menghantui. Namun bukti-bukti kecil yang menumpuk, parfum berbeda, ponsel yang selalu disembunyikan, senyum asing yang ia tangkap sekilas, membuatnya tidak sanggup lagi diam. "Dan," suara Fenita lirih, namun penuh beban, "aku ingin kita bicara serius malam ini." Denny berhenti melepas sepatu, lalu menatapnya dengan ekspresi kaku. "Besok saja, Thea. Aku capek sekali." Fenita menggeleng, matanya basah. "Tidak bisa ditunda lagi. Aku ingin tahu kebenarannya. Ada apa sebenarnya dengan kamu belakangan ini?" Hening panjang menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan di luar yang terdengar. Denny menghela napas panjang, lalu duduk di sofa berseberangan dengan Fenita. Ia menunduk, jari-jarinya saling menggenggam gelisah. Fenita menunggu dengan jantung berdebar, berdoa agar semua prasangkanya salah. Namun kalimat yang keluar dari mulut Denny justru menghancurkan seluruh harapannya. Aku sudah tidak bisa menutupi lagi, Thea." Suara Denny serak. "Aku punya hubungan dengan wanita lain. Namanya Nadia." Dunia Fenita seketika runtuh. Ia membeku, seolah seluruh tubuhnya lumpuh. Kata-kata itu seperti pisau tajam yang menusuk jantungnya tanpa ampun. Ia menatap Denny tak percaya. Matanya membesar, air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Kamu bilang apa, Dan?" Suaranya pecah, penuh luka. Denny menunduk semakin dalam. "Aku minta maaf, Thea. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Tapi semuanya terjadi begitu saja." Fenita terbangun dari keterpakuannya. Ia bangkit berdiri, tangannya gemetar. Begitu saja kamu hianati aku, suami yang dulu bersumpah akan selalu setia? Begitu saja kamu hancurkan semua yang sudah kita bangun dari nol?" Suara tangis dan kemarahan pecah bersamaan. Anak-anak yang terlelap di kamar mungkin bisa terbangun, tapi saat itu Fenita tidak peduli. Seluruh emosinya yang tertahan berminggu-minggu kini meledak. "Siapa Nadia itu?" teriak Fenita. "Apa dia tahu kamu sudah punya istri? Punya anak-anak yang menunggumu setiap malam?" Denny menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. "Dia lebih muda. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku hanya merasa berbeda saat bersama dia." Kata-kata itu justru semakin menghancurkan Fenita. "Berbeda?" Suaranya bergetar. "Apanya yang berbeda? Dan, apa aku sudah tidak cukup bagimu? Apa pengorbanan bertahun-tahun ini tidak ada artinya? Aku menahan lapar, menahan lelah, berhemat demi keluarga kita, dan ini balasanmu." Hening kembali menyergap, tapi kali ini penuh ketegangan. Fenita menangis terseduh-seduh, sementara Denny hanya bisa diam, terjebak dalam rasa bersalah dan keberanian setengah hati untuk mengaku. Fenita menatapnya tajam, penuh amarah sekaligus kesedihan mendalam. "Kamu pengecut, Dan. Kalau benar kamu merasa tidak bahagia, kenapa tidak bicara padaku? Kenapa harus mencari pelarian pada wanita lain? Aku bukan orang asing bagimu. Aku istrimu." Pertengkaran besar itu tak bisa dihentikan. Kata-kata pedas meluncur keluar. Rasa sakit yang menumpuk selama ini berubah menjadi tuduhan dan teriakan. Denny berusaha menjelaskan bahwa ia hanya manusia biasa yang bisa hilaf. Tetapi bagi Fenita, semua penjelasan terdengar seperti alasan kosong. Hujan di luar semakin deras, seolah ikut merasakan badai di dalam rumah itu.
Fenita akhirnya duduk terpuruk, tubuhnya lemas. Air matanya tak berhenti jatuh, membasahi wajahnya yang pucat. Ia merasa seluruh dunia yang ia kenal telah runtuh. Denny mencoba mendekat, ingin menyentuh tangannya. Namun Fenita menepis kasar. "Jangan sentuh aku, Den. Aku muak dengan kebohonganmu. Aku muak dengan pengkhianatanmu." Malam itu menjadi saksi kehancuran pertama dalam rumah tangga mereka. Pengakuan pahit Denny bukan hanya membuka luka, tetapi juga menorehkan goresan dalam yang tidak akan mudah sembuh. Fenita duduk dalam diam setelah semua teriakan mereda. Hanya suara tangis lirih yang tersisa. Dalam hatinya, satu pertanyaan terus bergema. Bagaimana mungkin cinta yang dulu begitu tulus berubah menjadi pengkhianatan sekejam ini? Ia tidak tahu jawaban pasti, tapi satu hal yang jelas, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam pengakuan itu, hidup Fenita berubah menjadi lautan luka yang tak pernah kering. Kata-kata Denny masih terus terngiang-ngiang di kepalanya. "Aku punya hubungan dengan wanita lain. Namanya Nadia." Setiap kali ia mengingat kalimat itu, hatinya seperti diremas-remas, meninggalkan perih yang tak terlukiskan. Hari-hari yang biasanya diisi dengan rutinitas sederhana kini terasa asing. Setiap sudut rumah seakan menyimpan kenangan, tetapi juga menghadirkan rasa sakit. Meja makan yang dulu menjadi tempat bercanda kini lebih sering sunyi. Fenita tetap menyiapkan hidangan, tapi ia tahu Denny jarang menyentuhnya. Suaminya pulang semakin larut, dan ketika tiba di rumah, sikapnya dingin, seperti orang asing yang hanya menumpang tidur. Fenita sering termenung di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Bayangan masa lalu terus menghantui. Perjuangan mereka di awal pernikahan, saat tidur beralaskan tikar karena tidak mampu membeli ranjang, saat Denny berjanji akan membahagiakan dirinya dan anak-anak. Semua itu kini terasa sia-sia. Apakah semua pengorbananku tidak berarti apa-apa baginya? Tanya Fenita pada dirinya sendiri. Ia mengingat bagaimana dulu ia rela mengurangi kebutuhan pribadi demi mendukung Denny. Ia menahan lapar, menabung sedikit demi sedikit, bahkan berjualan kecil-kecilan hanya untuk memastikan dapur tetap berasap. Semua itu dilakukan dengan ikhlas, karena cintanya pada Denny begitu besar. Namun kini, pengorbanan itu seakan terhapus begitu saja. Denny tidak lagi memandangnya dengan tatapan hangat. Tidak ada lagi senyum yang dulu selalu membuatnya kuat. Sebaliknya, yang ia dapat hanyalah sikap dingin, ucapan singkat, dan kehadiran yang semakin jarang. Anak-anak kadang bertanya polos, "Bu, kenapa ayah jarang di rumah?" Pertanyaan itu menusuk hati Fenita lebih dalam daripada pengkhianatan itu sendiri. Ia terpaksa tersenyum di depan anak-anak, berkata bahwa ayah mereka sibuk bekerja. Tetapi di balik senyum itu, hatinya menangis. Ia tahu alasan sesungguhnya jauh lebih menyakitkan daripada yang bisa ia ceritakan. Fenita mencoba bicara lagi dengan Denny. Suatu malam, ia memberanikan diri mendekati suaminya yang sedang duduk di ruang keluarga. "Den, apakah tidak ada lagi kesempatan bagi kita? Aku ingin memperbaiki semuanya. Demi anak-anak, demi keluarga kita." Denny hanya menatapnya sebentar, lalu mengalihkan pandangan. "Aku tidak tahu, Thea. Aku butuh waktu. Jangan mendesakku." Jawaban itu seperti tamparan keras. Bukannya memberi harapan, Denny justru semakin menjauh. Hati Fenita kembali remuk, seolah ia sedang berusaha meraih sesuatu yang perlahan-lahan menghilang dari genggamannya. Malam-malam Fenita dipenuhi tangis. Ia berbaring di ranjang, tetapi sulit memejamkan mata. Seringkali ia bangun tengah malam, berjalan ke kamar anak-anak, dan duduk di samping mereka. Menatap wajah polos mereka memberi sedikit ketenangan, sekaligus menambah rasa sakit. "Aku harus kuat untuk mereka. Tapi bagaimana mungkin aku kuat kalau hatiku hancur berkeping-keping?" Hari-hari berikutnya, Fenita semakin merasakan dinginnya sikap Denny.
Bahkan ketika berada di rumah, suaminya lebih sibuk dengan ponsel daripada berbicara dengannya. Dialog yang dulu hangat kini hanya tersisa percakapan singkat seperti, "Sudah makan?" atau "Besok aku lembur lagi." Tidak ada lagi cerita panjang, tidak ada lagi perhatian kecil. Fenita merasa keberadaannya tak lagi berarti. Ia bagaikan bayangan di rumah sendiri, selalu ada tapi tidak pernah diperhatikan. Semua pengorbanan yang ia lakukan selama bertahun-tahun terasa sia-sia. Ia teringat janji pernikahan mereka, janji untuk setia dalam suka dan duka. Tapi kini, janji itu terasa hanya tinggal kata-kata kosong. Rasa sakit itu membekas, menggerogoti hatinya setiap detik. Ia tidak tahu harus kemana mencari penawar. Doa menjadi satu-satunya jalan yang bisa ia tempuh. Setiap malam, ia bersujud, memohon kepada Tuhan agar diberi kekuatan. Kadang, air matanya membasahi sajadah, dan suaranya hanya terdengar lirih. "Ya Allah, apakah aku sudah gagal sebagai istri? Apakah aku sudah tidak pantas dicintai?" Fenita mencoba mencari jawaban, tapi yang ia temukan hanyalah keheningan. Sementara itu, Denny semakin tenggelam dalam dunianya sendiri, dingin, jauh, dan nyaris tak tersentuh. Hari-hari yang dulu penuh kehangatan kini berubah menjadi hari-hari penuh luka. Luka itu tidak hanya ada di hatinya, tapi juga membekas dalam setiap kenangan. Ia tidak bisa lagi melihat masa lalu mereka tanpa merasa sakit. Setiap tawa yang pernah ada kini terasa seperti ejekan bagi dirinya yang telah dikhianati. Fenita tahu, luka ini tidak akan mudah sembuh. Tetapi ia juga tahu, meski perihnya tak terbayangkan, ia harus terus berjalan. Untuk anak-anak, ia tidak boleh menyerah. Meski hatinya hancur, ia bertekad suatu hari nanti luka ini akan menjadi bekas yang menguatkan, bukan melemahkan. Namun untuk saat itu, luka itu masih segar, masih menganga, dan setiap detik terasa seperti neraka yang tak berujung. Pagi itu, suasana rumah terasa lebih dingin daripada biasanya. Matahari belum sepenuhnya naik, tapi Fenita sudah bangun sejak dini hari. Malam sebelumnya ia hampir tak bisa tidur, resah memikirkan percakapan singkat dengan Denny yang penuh jarak. Namun yang paling menyakitkan, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan suaminya. Bukan hanya dingin, tapi juga seolah sudah tidak ingin bertahan. Fenita berdiri di depan jendela ruang tamu ketika suara koper ditarik terdengar dari arah kamar. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Perlahan ia menoleh, dan di sana ia melihat Denny keluar dengan wajah tegang, membawa tas besar yang biasanya hanya ia gunakan saat perjalanan jauh. "Den, kamu mau kemana?" Suara Fenita bergetar, setengah tidak percaya. Denny berhenti sejenak, menarik napas panjang. "Thea, aku tidak bisa lagi tinggal di sini. Aku butuh ruang. Aku memilih pergi." Kata-kata itu jatuh seperti petir di siang bolong. Fenita terhuyung, tubuhnya terasa lemas. "Pergi? Maksudmu, meninggalkan rumah ini? Meninggalkan aku? Anak-anak kita?" Denny menunduk, tidak berani menatap matanya. "Aku sudah tidak bisa membohongi diriku sendiri. Aku bersama Nadia sekarang. Aku harus jujur pada diriku. Thea." Air mata Fenita pecah, deras mengalir membasahi pipinya. "Setelah semua yang aku korbankan, setelah semua perjuangan kita, begitu mudah kamu tinggalkan aku dan anak-anak hanya demi wanita itu?" Suara tangis Fenita membuat anak-anak terbangun. Mereka keluar dari kamar dengan wajah bingung, melihat ayah mereka berdiri dengan koper di tangan. "Ayah, mau kemana?" tanya salah satu anak dengan suara polos. Denny terpaku, matanya sedikit berkaca-kaca. Namun ia menahan diri, mencoba tegar. "Ayah harus pergi sebentar. Kalian jaga ibu." "Ya." Anak-anak semakin bingung. Mereka memeluk kaki Denny, menahan dengan kepolosan yang menusuk hati.
Jangan pergi. Yah, ayah kan bilang mau selalu sama kita. Kenapa sekarang pergi? Fenita hanya bisa menangis melihat pemandangan itu. Baginya, luka yang ia rasakan sudah terlalu dalam. Tapi menyaksikan anak-anak mereka merasakan kehilangan jauh lebih menyakitkan. Dengan hati berat, Denny berusaha melepaskan pelukan anak-anak. Maafkan ayah. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Ia menunduk, lalu melangkah ke pintu, meninggalkan istri dan anak-anak yang menangis di belakangnya. Suara pintu tertutup menjadi pertanda akhir sebuah babak. Fenita terjatuh di lantai ruang tamu. Tubuhnya bergetar hebat. Anak-anak berlari ke arahnya, memeluknya erat. Mereka menangis bersama, tanpa mengerti sepenuhnya apa yang terjadi, hanya merasakan kehilangan yang begitu nyata. Dalam hati, Fenita ingin menjerit, ingin mengejar Denny dan memohon agar kembali. Namun harga dirinya, juga luka dalam yang ditorehkan, membuat langkahnya berat. Ia hanya bisa menangis dalam pelukan anak-anak, merasa dunia seakan runtuh di hadapannya. Hari-hari setelah kepergian Denny menjadi neraka yang sesungguhnya. Fenita harus menjawab pertanyaan polos anak-anak setiap kali mereka bertanya, "Kapan ayah pulang?" Dengan senyum palsu yang menyakitkan. Ia berkata, "Ayah sibuk kerja." Meski hatinya tahu kebenarannya jauh berbeda. Rumah yang dulu penuh dengan suara Denny kini terasa kosong. Tidak ada lagi tawa ayah di meja makan. Tidak ada lagi sosok yang menggendong anak-anak sepulang kerja. Yang tersisa hanyalah Fenita, berusaha keras menutupi luka yang terus berdarah sambil menjaga agar anak-anak tetap merasa aman. Fenita sering termenung, teringat masa lalu. Bagaimana dulu mereka berdua berjuang dari nol, berbagi susah senang, dan bermimpi besar untuk keluarga. Kini semua itu hancur begitu saja, hanya karena Denny memilih Nadia. Hatinya hancur berkeping-keping, merasa ditinggalkan bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai manusia yang telah ia percayai sepenuh hati. Di malam hari, ketika anak-anak sudah tidur, Fenita duduk sendirian di ruang tamu, memeluk dirinya sendiri. Ia terisak dalam kesepian, mengulang pertanyaan yang sama. Kenapa? Apa salahku? Mengapa semua pengorbananku tidak cukup? Namun meski hancur, Fenita tahu ia tidak bisa menyerah. Ia melihat wajah anak-anak setiap pagi, dan dari sanalah ia menemukan sedikit kekuatan untuk bangkit dari ranjang, menyiapkan sarapan, mengurus rumah, dan berusaha menjalani hari meski hatinya kosong. Kepergian Denny meninggalkan bekas yang dalam. Bukan hanya luka, tapi juga kehampaan yang tidak bisa segera diisi. Setiap langkah Fenita terasa berat, setiap senyumnya terasa palsu. Namun jauh di lubuk hati, ia berjanji, untuk anak-anak, ia akan bertahan, meski ia sendiri sudah merasa hancur. Sejak Denny meninggalkan rumah, hari-hari Fenita berubah menjadi rentetan gelap yang seolah tak berujung. Pagi datang tanpa cahaya, malam tiba tanpa ketenangan. Hidup yang dulu penuh tawa keluarga kini hanya menyisakan sunyi yang menusuk hati. Setiap kali ia membuka mata, perasaan kosong menyergap dirinya. Tempat tidur yang dulu terasa hangat kini menjadi saksi betapa sepinya ia. Tidak ada lagi suara langkah Denny yang biasa terdengar saat bersiap berangkat kerja. Tidak ada lagi tawa kecilnya saat bercanda dengan anak-anak. Yang ada hanyalah ruang kosong yang terus mengingatkan Fenita bahwa suaminya telah memilih pergi bersama wanita lain. Fenita berusaha tetap menjalankan rutinitas. Ia menyiapkan sarapan, menata rumah, mengantar anak-anak ke sekolah. Namun semua itu dilakukan seperti mesin, tanpa semangat, tanpa senyum tulus. Wajahnya pucat, matanya sembab akibat kurang tidur. Malam-malamnya dipenuhi tangis, dan siang harinya ia menutupi kesedihan dengan senyum palsu agar anak-anak tidak terlalu merasakan kehancuran yang sedang ia alami. Ada kalanya, saat rumah sudah sepi, Fenita duduk termenung di ruang tamu. Pandangannya kosong menatap dinding, pikirannya berputar pada masa lalu. Ia mengingat perjuangan bersama Denny,
saat mereka berbagi sebungkus nasi karena uang tak cukup, saat mereka bergandengan tangan menata rumah sederhana pertama kali, saat Denny berjanji akan selalu ada di sisinya. Kenangan itu kini menjadi pisau yang menusuk, membuat luka semakin dalam. Dalam hati, Fenita merasa gagal. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku istri yang buruk? Apakah aku terlalu sibuk mengurus rumah hingga lupa memperhatikan Denny? Apakah cintaku tidak cukup? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya semakin terpuruk, membuatnya percaya bahwa dirinya tidak berharga lagi. Namun di tengah kegelapan itu, ada cahaya kecil yang perlahan muncul, anak-anaknya. Meski masih kecil, mereka bisa merasakan perubahan pada ibunya. Suatu sore, saat Fenita duduk terisak di kamar, anak bungsunya masuk pelan-pelan dan memeluknya erat. Ibu jangan nangis lagi. Ya, kami ada kok buat ibu. Kata-kata polos itu membuat air mata Fenita semakin deras. Ia memeluk anaknya erat, merasakan ketulusan cinta yang begitu murni. Anak sulungnya, meski masih belia, mulai belajar mengambil peran sebagai penopang. Ia membantu mengurus adik-adiknya, bahkan mencoba menghibur ibunya dengan candaan sederhana. Fenita menyadari, meski ia merasa sendirian, sebenarnya ia tidak benar-benar sendiri. Ada anak-anak yang membutuhkan kekuatannya, ada hati kecil yang terus menaruh harapan padanya. Namun tetap saja, perjalanan keluar dari kegelapan itu terasa berat. Hari-hari gelap itu sering membuat Fenita merasa hampir menyerah. Ia pernah duduk berjam-jam di teras rumah, menatap jalan kosong, membayangkan bagaimana hidupnya jika Denny tidak pernah mengkhianati. Sesekali, bayangan untuk pergi begitu saja sempat terlintas, meninggalkan semua rasa sakit. Tetapi setiap kali ia melihat wajah polos anak-anaknya, niat itu lenyap. Ia tahu, ia harus tetap ada untuk mereka. Anak-anak mulai menunjukkan cara mereka menguatkan ibunya. Mereka menempelkan gambar-gambar sederhana di dinding kamar, hasil coretan tangan kecil mereka. Ada tulisan, "Ibu jangan sedih, kami sayang ibu." Fenita menangis setiap kali melihatnya, tapi kali ini bukan tangis putus asa, melainkan tangis haru. Meski demikian, kegelapan tetap menyelubungi hari-hari Fenita. Ia sering merasa tubuhnya lemah, kepalanya berat, dan semangat hidupnya hilang. Tetangga mulai memperhatikan perubahan itu, beberapa datang memberi dukungan. Tapi Fenita jarang membuka diri, ia masih terlalu malu bercerita. Baginya, luka ini terlalu pribadi, terlalu dalam untuk dibagi. Hari-hari gelap itu adalah masa di mana Fenita benar-benar diuji. Ia kehilangan cinta yang dulu menjadi sandaran, kehilangan pasangan yang seharusnya menopang. Namun di saat yang sama, ia menemukan kasih tanpa syarat dari anak-anaknya, yang dengan caranya sendiri berusaha membuatnya tetap berdiri. Dalam kesendiriannya, Fenita mulai menyadari bahwa meski dikhianati, ia masih punya alasan untuk bertahan. Luka itu belum sembuh, rasa gelap itu belum hilang, tetapi cahaya kecil dari anak-anak menjadi penanda bahwa suatu hari nanti, mungkin, ia akan bisa menemukan kembali jalan keluar dari kegelapan ini. Untuk saat itu, Fenita hanya bisa berjuang dari hari ke hari. Satu langkah kecil, satu tarikan napas, satu pelukan dari anak-anak. Meski terasa berat, ia tahu hidupnya belum berakhir. Ia masih punya alasan untuk terus melangkah. Meski jalannya kini harus ditempuh dalam gelap. Hari-hari gelap Fenita seakan tidak berkesudahan. Ia hidup dalam lingkaran rasa sakit, air mata, dan kesepian. Namun perlahan, sesuatu di dalam dirinya mulai berbisik. Ia tidak bisa terus seperti ini. Jika ia terpuruk selamanya, anak-anaknya juga akan ikut tenggelam. Kesadaran itu muncul bukan dari hal besar, melainkan dari momen sederhana yang justru membekas dalam hatinya. Suatu pagi, Fenita masih duduk di meja makan dengan wajah letih. Ia menatap piring kosong di depannya, tanpa selera untuk makan. Anak-anak sudah siap berangkat sekolah.
mengenakan seragam yang sedikit lusuh, tapi tetap rapi. Anak sulungnya tiba-tiba berkata dengan suara lirih, "Bu, jangan sedih lagi, ya. Kalau ibu sakit, kami nggak tahu harus bagaimana." Kata-kata itu menghantam Fenita lebih keras daripada apapun yang pernah ia dengar. Ia sadar, anak-anak tidak hanya butuh kasih sayang, tapi juga butuh sosok ibu yang kuat. Mereka tidak bisa kehilangan kedua orang tua sekaligus. Hari itu, Fenita menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu berbisik dalam hati, "Aku harus bangkit. Untuk mereka. Aku tidak boleh terus larut dalam luka." Malam harinya, ia kembali merenung di kamar. Suasana sunyi, hanya suara detak jam dinding yang menemani. Ia menatap foto keluarga yang tergantung di dinding, potret lama ketika mereka masih tersenyum bersama. Pandangannya lama tertuju pada wajah anak-anak di foto itu. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini berbeda. Ada tekad yang mulai tumbuh, menggantikan rasa pasrah yang selama ini mengekangnya. Fenita mulai menata hatinya. Ia menyadari, kepergian Denny memang meninggalkan luka mendalam, tapi itu bukan akhir segalanya. Hidupnya masih berlanjut, dan ia harus memilih, terus terpuruk atau bangkit. Dan demi anak-anak, ia memilih yang kedua. Langkah pertama yang ia ambil adalah mengubah rutinitasnya. Jika sebelumnya ia lebih sering mengurung diri, kini ia berusaha aktif kembali. Ia mulai menyiapkan sarapan dengan lebih semangat, menyambut anak-anak dengan senyum meski masih terasa berat. Anak-anak merasakan perubahan itu. Mereka tampak lega melihat ibunya mulai berusaha kembali seperti dulu. Fenita juga mulai membuka diri pada tetangga dekat. Ia menerima ajakan berbincang, meski singkat, dan perlahan merasa tidak sepenuhnya sendirian. Dari sana, ia mulai mendengar saran untuk mencoba berdagang kecil-kecilan, sesuatu yang bisa ia lakukan tanpa meninggalkan rumah terlalu lama. Ide itu membuatnya teringat pada masa lalu ketika ia pernah berjualan untuk menambah pemasukan keluarga. Di dalam hati, muncul semangat lama yang hampir padam. Fenita tahu, ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri jika mau berusaha. Ia tidak ingin anak-anak merasa kekurangan, dan yang lebih penting, ia tidak ingin mereka melihat ibunya menyerah pada keadaan. Suatu sore, setelah mengantar anak-anak bermain di halaman, Fenita kembali ke kamar dan menatap dirinya di cermin. Wajahnya masih menyimpan jejak kelelahan, tapi di matanya ada kilatan baru. "Aku bisa melewati ini," ucapnya pada bayangan dirinya. "Aku harus bisa. Untukku, untuk mereka." Momen itu menjadi titik balik. Meski jalannya masih panjang dan penuh rintangan, Fenita mulai melangkah dengan keyakinan baru. Ia tidak lagi hanya korban dari pengkhianatan, tapi seorang ibu yang bertekad membangun kembali kehidupannya. Hari-hari berikutnya, ia mulai merancang langkah kecil. Menyisihkan uang belanja untuk modal, menata ulang rumah agar lebih nyaman, dan menguatkan hati setiap kali rasa sakit kembali menyerang. Luka itu memang masih ada, tapi kini ia menjadikannya pengingat, bukan penghalang. Anak-anak pun semakin peka. Mereka membantu sebisanya, dari merapikan kamar hingga menemani ibunya berbincang di malam hari. Fenita merasakan cinta mereka menjadi energi yang luar biasa. Dalam pelukan anak-anak, ia menemukan kekuatan baru yang membuatnya yakin ia tidak benar-benar sendirian. Fenita tahu, perjalanan untuk bangkit tidak akan mudah. Akan ada saat-saat ia tergoda untuk kembali menangisi nasib. Ada saat-saat ia merasa lelah menghadapi kenyataan. Tapi titik balik ini membuatnya berbeda. Kini ia punya tujuan. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri dan pada dunia, bahwa seorang wanita bisa tetap berdiri meski dihancurkan oleh pengkhianatan. Ia menutup hari itu dengan doa panjang. Suaranya bergetar tapi penuh keteguhan. "Ya Allah, aku tidak minta jalan mudah. Aku hanya minta kekuatan. Bantu aku menjadi ibu yang baik. Bantu aku bertahan. Bantu aku bangkit."
Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Fenita tidur dengan hati yang sedikit lebih ringan. Gelap masih ada, tapi di kejauhan, ia mulai melihat cahaya. Cahaya yang lahir dari tekadnya sendiri, dan cinta tanpa syarat dari anak-anak yang menjadi alasan terbesar untuk terus melangkah. Setelah melewati titik balik yang membuatnya bertekad bangkit, Fenita mulai menyusun langkah nyata untuk menata kembali hidupnya. Ia tahu, bertahan hanya dengan air mata tidak akan mengubah apapun. Anak-anak membutuhkan makan, pendidikan, dan masa depan. Jika dulu ia bergantung pada Denny, kini ia harus berdiri di atas kakinya sendiri. Modalnya nyaris tidak ada. Tabungan kecil yang tersisa hampir habis karena kebutuhan sehari-hari. Namun Fenita tidak menyerah. Ia teringat masa lalu ketika pernah membantu ibunya berjualan kue di kampung. Dari ingatan sederhana itu, muncul ide untuk mencoba usaha rumahan, membuat kue dan jajanan kecil yang bisa dijual ke tetangga atau dititipkan ke warung. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Fenita duduk dengan kertas dan pensil. Ia mencatat apa saja yang dibutuhkan: tepung, gula, telur, minyak goreng. Sederhana, tapi baginya ini langkah besar. Dengan sedikit uang yang ia sisihkan, esok pagi ia berbelanja ke pasar, memilih bahan-bahan dengan hati-hati. Meski tangannya gemetar memegang uang terakhir, hatinya mantap. Hari pertama ia mencoba membuat bolu kukus sederhana. Dapur kecil rumahnya kembali hidup dengan aroma manis yang dulu jarang tercium. Anak-anak ikut membantu, meski lebih banyak membuat dapur berantakan daripada benar-benar menolong. Tapi bagi Fenita, tawa kecil mereka adalah energi. Ketika kue pertama matang, ia membungkusnya rapi dalam plastik. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untuk dijual. Dengan langkah ragu tapi berani, ia mengetuk pintu beberapa tetangga. "Saya bikin kue, Bu. Kalau berkenan, coba dicicipi. Bisa juga kalau mau beli," ucapnya dengan senyum gugup. Tidak semua tetangga menyambut baik. Ada yang sekadar membeli karena iba, ada pula yang berkomentar sinis. Kasihannya, Fenita, ditinggal suami, sekarang sampai jualan kue. Padahal dulu Denny kerja kantoran. Kalimat itu menusuk telinga, tapi Fenita memilih tersenyum. Ia menelan cibiran itu, menjadikannya cambuk untuk terus maju. Hari-hari berikutnya, ia terus berusaha. Setiap pagi, ia membuat kue baru, donat, risoles, pastel. Ia menitipkan dagangannya ke warung kecil dekat rumah, bahkan ke kantin sekolah anak-anak. Keuntungannya tidak besar, tapi cukup untuk membeli bahan lagi. Fenita merasa ada secercah harapan. Namun perjuangan itu tidak mudah. Ada kalanya kuenya tidak laku. Pulang dengan kantong plastik berisi dagangan yang tersisa. Ia menatap kue-kue itu dengan mata berkaca-kaca. Tapi anak-anak selalu menjadi penghiburnya. "Tidak apa-apa, Bu. Kita bisa makan kuenya. Enak kok. Nanti besok pasti laku." Kata-kata sederhana itu membuat Fenita kembali kuat. Cibiran tetangga juga belum berhenti. Ada yang berkata di belakangnya, "Ah, paling sebentar juga berhenti. Mana bisa ibu-ibu ditinggal suami sukses jualan sendiri?" Fenita mendengar bisikan itu, tapi ia memilih menutup telinga. Ia tahu, jika ia menyerah hanya karena omongan orang, ia benar-benar akan kalah. Setiap malam, ia terus belajar. Ia mencari resep baru dari buku lama yang ia simpan, mencoba variasi, dan berlatih menghias kue meski hasilnya belum sempurna. Dapur menjadi tempat perjuangannya, tempat di mana ia menuangkan air mata sekaligus harapan. Fenita juga mulai mengajarkan anak-anak arti kerja keras. Ia melibatkan mereka dalam proses, dari membantu mengaduk adonan hingga mengantar pesanan kecil ke rumah tetangga. Meski sederhana, mereka bangga bisa ikut berperan. "Ini kue bikinan ibu," kata anak-anak dengan mata berbinar ketika tetangga membeli.
Fenita sadar, usahanya masih sangat kecil. Keuntungan belum cukup untuk benar-benar mengubah keadaan. Namun bagi dirinya, langkah ini adalah simbol. Ia tidak lagi hanya korban, tapi pejuang. Ia belajar menegakkan kepala, meski hati masih sering diliputi kesedihan. Ada satu momen yang membuatnya semakin yakin. Suatu hari, seorang tetangga yang awalnya meremehkan justru memesan banyak kue untuk acara arisan. Kuenya enak juga. "Fen, tolong bikinin lagi ya. Nanti saya bayar." Fenita tersenyum haru, merasa perjuangannya mulai berbuah. Malam itu, setelah menyelesaikan pesanan, Fenita duduk lelah di dapur. Tangannya lengket tepung, tubuhnya letih, tapi hatinya hangat. Ia menatap anak-anak yang tertidur pulas, lalu berbisik, "Kita bisa melewati ini. Pelan-pelan, kita bisa bangkit." Awal usaha kecil ini bukan sekadar cara mencari uang, tapi juga jalan bagi Fenita menemukan kembali dirinya. Ia tidak lagi sepenuhnya tenggelam dalam luka. Setiap adonan yang ia uleni, setiap kue yang ia bungkus, adalah bagian dari perjalanannya menuju kemandirian. Dan meski banyak yang meremehkan, Fenita tahu satu hal, ia tidak akan menyerah. Karena dari usaha kecil inilah, benih kekuatan besar sedang tumbuh dalam dirinya. Langkah kecil yang Fenita ambil akhirnya mulai membuahkan hasil. Usaha kue rumahan yang awalnya dipandang sebelah mata kini perlahan dikenal. Pesanan datang tidak hanya dari tetangga dekat, tapi juga dari sekolah anak-anak dan beberapa kenalan yang mendengar kabar lewat mulut ke mulut. Setiap kali telepon genggamnya berdering atau pesan masuk menanyakan pesanan, Fenita merasakan harapan yang semakin nyata. Dulu, dapur kecil itu terasa sunyi. Sekarang, hampir setiap hari dipenuhi aroma adonan yang sedang dipanggang atau digoreng. Suara anak-anak yang sibuk membantu membuat suasana rumah kembali hangat. Meski sederhana, bagi Fenita ini adalah bukti nyata bahwa hidupnya mulai bertumbuh. Namun di balik rasa syukur, Fenita juga sadar satu hal, ia harus belajar mengelola keuangan dengan bijak. Tidak seperti dulu, ketika Denny yang mengatur semua pemasukan, kini ia memegang kendali penuh. Malam-malamnya sering ia habiskan dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran di buku tulis sederhana. Ia membagi hasil penjualan menjadi 3, modal, kebutuhan rumah tangga, dan sedikit tabungan darurat. Pada awalnya, pembagian itu tidak mudah. Ada kalanya ia tergoda menggunakan semua hasil untuk kebutuhan harian, apalagi ketika anak-anak minta sesuatu yang kecil tapi menguras hati seorang ibu. Namun Fenita berusaha tegas pada dirinya sendiri. "Kalau semua habis, besok kita mulai dari mana lagi?" Gumamnya saat harus menolak keinginan sederhana anak bungsunya membeli mainan. Meski berat, ia tahu itu untuk kebaikan jangka panjang. Pelan-pelan, anak-anak mulai mengerti. Mereka melihat bagaimana ibunya bekerja keras dari pagi hingga malam. Mereka juga tahu betapa berharganya setiap rupiah yang masuk. "Ibu hebat sekali," ucap anak sulung suatu sore ketika membantu membungkus kue. Fenita hanya tersenyum sambil menahan haru. Kata sederhana itu seakan menjadi penghargaan terbesar yang pernah ia terima. Rasa bangga anak-anak menjadi tenaga tambahan. Mereka sering dengan penuh semangat bercerita di sekolah. "Kue ini bikinan ibu, loh." Meski terkadang teman-temannya hanya mendengar sambil lalu, bagi anak-anak Fenita itu adalah cara menunjukkan kebanggaan terhadap perjuangan ibunya. Fenita sering menangis diam-diam saat mendengar cerita mereka. Bukan tangisan sedih, melainkan tangisan bahagia karena tahu pengorbanannya tidak sia-sia. Tetangga yang dulu mencibir pun perlahan berubah sikap. Ada yang mulai rutin memesan kue, ada pula yang diam-diam bertanya bagaimana caranya memulai usaha kecil seperti Fenita. Meski pernah diremehkan, Fenita tidak menyimpan dendam. Ia hanya tersenyum dan menjawab seadanya. Dalam hatinya ia tahu, kehidupan memang berputar. Yang dulu dipandang rendah, kini mulai dihargai. Tantangan tentu masih ada,
Kadang pesanan menumpuk sementara tenaganya terbatas. Pernah pula ia harus menghadapi pelanggan yang menawar terlalu rendah, hingga hampir membuatnya rugi. Tapi setiap kali menghadapi kesulitan, Fenita memilih belajar. Ia mencari cara baru, mencoba resep berbeda, hingga belajar membaca peluang pasar. Semua dilakukan perlahan, dengan tekad tidak menyerah. Fenita bahkan mulai berani menulis mimpi-mimpi kecilnya di kertas yang ia tempel di lemari es. Beli oven baru. Simpan tabungan sekolah anak-anak. Punya gerobak kue sendiri. Mimpi-mimpi sederhana itu menjadi pengingat baginya bahwa ia tidak lagi hidup tanpa arah. Ia memiliki tujuan, dan setiap hari yang ia jalani membawanya selangkah lebih dekat. Anak-anak juga merasakan perubahan besar. Mereka tidak lagi sering melihat ibunya menangis di sudut kamar. Sebaliknya, mereka melihat sosok ibu yang kuat, yang selalu tersenyum meski lelah, dan yang tidak pernah berhenti berjuang demi mereka. Perubahan itu menular. Anak-anak jadi lebih rajin belajar, lebih mandiri, dan lebih peka terhadap kondisi keluarga. Pada suatu malam, setelah semua pesanan selesai dan anak-anak tertidur, Fenita duduk di dapur dengan secangkir teh hangat. Ia menatap meja kayu yang penuh bekas adonan dan sisa tepung. Senyumnya mengembang, meski tubuhnya letih. Ia teringat masa-masa kelam ketika ia hampir menyerah. Ketika dunia seolah runtuh setelah Denny pergi. Kini, meski jalannya masih panjang, ia tahu satu hal, ia mampu bertahan. Fenita tidak lagi sekadar hidup karena terpaksa. Ia benar-benar mulai menikmati proses membangun kembali dirinya. Setiap tetes keringat, setiap malam begadang, setiap senyuman anak-anak, semuanya menjadi bahan bakar untuk terus melangkah. Hidup memang memberinya luka yang dalam, tapi dari luka itulah ia menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak pernah ia sadari. Dan kini, dengan usaha kecil yang mulai bertumbuh, Fenita bukan hanya seorang istri yang ditinggalkan. Ia adalah seorang ibu yang berdiri tegak, seorang perempuan yang membuktikan bahwa kemandirian bisa lahir dari keterpurukan. Di balik semua itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan pernah lagi membiarkan orang lain menentukan nilai dirinya. Karena ia sudah tahu, kebahagiaan bisa ia ciptakan sendiri, bersama anak-anak yang menjadi sumber semangat terbesarnya. Sementara Fenita berjuang membangun hidupnya kembali, Denny mencoba menata kehidupan baru di sisi Nadia. Awalnya, semuanya terasa seperti dunia yang berbeda baginya. Penuh gairah, perhatian, dan kebebasan yang selama ini ia rindukan. Nadia, dengan senyum manisnya dan energi muda yang memikat, membuat Denny merasa hidup kembali. Mereka tinggal di sebuah apartemen kecil yang dipenuhi dekorasi modis, jauh dari rumah yang dulu ia huni bersama Fenita dan anak-anak. Denny menikmati kenyamanan itu. Setiap pagi disambut sarapan yang dibuat Nadia, setiap malam diajak menonton film, dibelai, dan dipuji. Semua terasa seperti pelarian dari tanggung jawab lama yang kini menjadi beban berat di hatinya. Di awal, Denny merasa bangga dengan pilihan barunya. "Ini yang aku mau," gumamnya suatu malam, menatap Nadia yang tersenyum manis sambil menaruh piring di meja. Ia lupa sejenak tentang pengorbanan Fenita, tentang anak-anak yang menunggu kepulangannya. Segalanya terasa sempurna, meski hanya di permukaan. Namun lama-kelamaan, Denny mulai menyadari sifat oportunis Nadia. Perhatian yang ditunjukkan awalnya tidak sepenuhnya tulus. Setiap kali ada kesempatan untuk mendapatkan sesuatu dari Denny, uang, hadiah, atau fasilitas, Nadia selalu hadir dengan senyum manis yang memikat. Ia pandai memanfaatkan keinginan Denny untuk merasa bahagia dan dihargai. Misalnya, ketika Denny menyarankan untuk menabung agar mereka bisa membeli mobil baru, Nadia segera menjawab, "Ah, nggak usah, Den. Kan aku bisa minta dibelikan barang-barang yang aku suka sekarang. Lagi pula, kita kan bahagia begitu, kan?" Kata-kata itu terdengar ringan,
Tapi bagi Denny mulai terasa seperti sinyal bahwa hubungan ini lebih tentang keuntungan daripada cinta tulus. Denny mulai melihat pola-pola kecil. Nadia jarang memikirkan masa depan. Ia lebih fokus pada kesenangan saat ini. Uang yang Denny sisihkan untuk kebutuhan hidup bersama atau tabungan hampir selalu diminta untuk hal-hal konsumtif. Meski pada awalnya Denny tidak terlalu peduli, sedikit demi sedikit rasa ragu mulai menggerogoti hatinya. Selain itu, hubungan mereka juga mulai menunjukkan ketidakseimbangan emosional. Nadia selalu ingin menjadi pusat perhatian, sementara Denny yang dulu begitu dekat dengan Fenita kini merasa posisinya hanya sebagai pemberi. Ia mulai merasa lelah dengan tuntutan yang tampaknya tak pernah ada habisnya. Namun Denny mencoba menepis semua keraguan itu. Ia terus berusaha membenarkan pilihannya, mengulang-ulang alasan bahwa ia berhak bahagia. Fenita sudah punya hidupnya sendiri. Aku juga harus memikirkan diri sendiri, bisiknya suatu malam, meski hatinya masih sering tergelitik oleh rasa bersalah. Rasa bersalah itu muncul terutama ketika ia membandingkan kehidupan dengan Fenita dan anak-anak. Ia mendengar kabar dari beberapa tetangga lama bahwa Fenita mulai menjalankan usaha kecil. Ia tahu anak-anaknya bahagia melihat ibunya tersenyum kembali. Denny merasakan sesuatu yang aneh, campuran iri dan sesal. Istri yang ia tinggalkan tampak lebih kuat dari yang ia bayangkan, sementara ia sendiri mulai sadar bahwa hubungan dengan Nadia tidak sesempurna yang ia impikan. Denny menyadari, kehadiran Nadia lebih seperti hiburan sementara, bukan pendamping hidup yang nyata. Setiap konflik kecil dengan Nadia selalu berujung pada pertengkaran karena sifatnya yang cenderung mengambil keuntungan. Ia mulai merasa lelah secara emosional, namun tidak berani meninggalkan hubungan itu karena merasa sudah terlalu jauh dan sulit kembali ke Fenita. Dalam hati, Denny mulai mempertanyakan pilihannya. Di balik tawa dan kehangatan awal, ia menyadari bahwa kenyamanan yang ia rasakan hanyalah fata morgana. Cinta yang dulu ia tinggalkan dengan Fenita, cinta yang dibangun dari pengorbanan dan kesetiaan, kini digantikan oleh hubungan yang rapuh dan bersifat oportunis. Malam itu, setelah berdebat lagi dengan Nadia mengenai uang dan pengeluaran, Denny duduk di sofa sendiri, menatap keluar jendela apartemen. Suara kota yang ramai di bawahnya terasa hampa. Ia teringat masa-masa ketika rumahnya bersama Fenita penuh tawa anak-anak, ketika setiap lelahnya diimbangi oleh rasa hangat dari keluarga yang ia tinggalkan. Denny sadar, hubungan ini memberinya gairah dan kemudahan sementara, tetapi tidak memberikan kepuasan yang nyata. Ia mulai menyesal, meski belum berani mengakui sendiri pada Nadia atau bahkan pada dirinya sendiri. Kesalahan yang ia buat terasa semakin besar, dan kesadaran itu perlahan membebani hatinya setiap hari. Di sisi lain, Nadia tetap menikmati keuntungan yang ia dapat. Ia tidak peduli dengan beban emosional Denny atau kerugian yang ia timbulkan. Hubungan mereka tetap berjalan, namun semakin terlihat timpang. Denny berada di posisi memberi dan mempertahankan hubungan, sementara Nadia berada di posisi mengambil, menikmati, dan memanfaatkan. Denny mulai belajar pelajaran pahit tentang cinta, kesetiaan, dan konsekuensi pilihan. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang ia cari di Nadia berbeda jauh dengan cinta yang ia tinggalkan dengan Fenita. Cinta yang tulus, penuh pengorbanan, dan nyata. Dan meski awalnya penuh gairah, kehidupan baru Denny kini mulai menunjukkan wajah sesungguhnya. Kenyamanan semu yang dibayar dengan kesempatan kehilangan yang lebih besar. Waktu berjalan, dan kehidupan yang awalnya tampak gemerlap bagi Denny mulai berubah drastis. Semua kenyamanan dan kemudahan yang ia nikmati di sisi Nadia perlahan memudar. Apa yang dulu terasa seperti pelarian manis kini berubah menjadi beban yang semakin berat. Seiring waktu, harta Denny mulai terkuras. Pengeluaran untuk gaya hidup bersama Nadia yang konsumtif, ditambah biaya sewa apartemen dan kebutuhan sehari-hari, mulai menipiskan tabungannya. Setiap bulan ia harus menambah pinjaman atau memotong tabungan demi memenuhi tuntutan Nadia. Denny yang dulu tampak percaya diri kini mulai merasa cemas.
Nadia sendiri tidak peduli dengan rasa cemas Denny. Ia terus menuntut kemewahan, belanja barang-barang mahal, dan bersikap seolah segala sesuatu yang diberikan Denny merupakan haknya. Pada awalnya Denny merasa senang memenuhi keinginan itu, mengira itu bagian dari cinta dan perhatian. Namun lama-kelamaan ia mulai melihat wajah asli Nadia, seorang wanita oportunis yang hanya ingin keuntungan semata. Suatu malam, Denny pulang ke apartemen setelah bekerja lembur, berharap menemukan Nadia menyiapkan makan malam atau sekadar menyapanya dengan senyum manis. Tapi yang ia temukan hanyalah apartemen kosong. Ponselnya tidak dijawab, pesan-pesan yang ia kirim tidak dibalas. Rasa panik mulai menyelimuti hatinya. Ia mencoba menghubungi beberapa teman Nadia, berharap mendapat kabar, tapi tidak ada yang tahu keberadaannya. Hari-hari berikutnya menjadi saksi kehancuran Denny. Ia menyadari bahwa tabungannya semakin menipis, pesanan makanan yang ia beli untuk Nadia menjadi sia-sia, dan apartemen yang dulu terasa nyaman kini terasa dingin dan hampa. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi perhatian, hanya kesepian dan penyesalan yang membakar hatinya. Denny mencoba mencari cara agar Nadia kembali. Ia menelepon, mengirim pesan, bahkan datang ke beberapa tempat yang mungkin menjadi tujuan Nadia. Namun semua usaha itu sia-sia. Nadia telah meninggalkannya, tanpa peringatan, tanpa kata maaf. Semua yang ia lakukan untuk memenuhi keinginan wanita itu kini terasa kosong. Dalam kesendirian itu, Denny mulai menyesal. Ia menyesal meninggalkan Fenita, menyesal meremehkan pengorbanan yang telah diberikan istrinya selama bertahun-tahun. Setiap malam ia terbangun, memikirkan anak-anaknya, wajah polos yang menunggu kepulangannya, dan senyum Fenita yang dulu selalu memberi semangat. Semua itu kini terasa sebagai kesempatan yang hilang. Denny menyadari, harta dan kenyamanan yang ia kejar bersama Nadia hanyalah fata morgana. Cinta yang tulus, kesetiaan, dan keluarga yang hangat jauh lebih berharga daripada kemewahan yang datang dari hubungan oportunis. Ia mencoba merenung, menelusuri jejak kesalahannya, tapi penyesalan itu datang terlalu lambat. Ia mulai melihat sisi lain dari kehidupannya yang dulu ia tinggalkan. Fenita, yang dulu begitu lemah karena pengkhianatan Denny, kini tampak lebih kuat. Ia membangun usaha kecil yang perlahan berkembang. Anak-anaknya tumbuh bahagia dan penuh semangat, dan senyum Fenita mulai kembali. Kontras dengan dirinya sendiri, Denny merasa rendah. Semua yang ia miliki bersama Nadia kini lenyap, meninggalkannya dengan kehampaan dan rasa bersalah. Denny mencoba menghubungi Fenita beberapa kali, dengan maksud meminta maaf atau mencari kesempatan kedua. Namun setiap pesan yang dikirim tidak dibalas. Dan ketika ia melihat dari jauh rumah yang dulu ia tinggali, ia tahu dirinya sudah ditinggalkan jauh sebelum Nadia pergi. Fenita telah menutup pintu, dan kesempatan untuk kembali kini hilang. Kesendirian menjadi teman Denny yang paling setia. Ia duduk di apartemen yang sunyi, menatap langit malam dari jendela, dan untuk pertama kalinya merasakan konsekuensi penuh dari keputusannya sendiri. Semua pilihan yang ia ambil demi kesenangan sementara kini berbalik menghantamnya. Tiada lagi kemewahan, tiada lagi perhatian, hanya penyesalan yang menghantui setiap detik. Dalam hati, Denny mengakui satu hal yang sederhana namun pahit. Ia salah. Salah karena meninggalkan keluarga yang tulus, salah karena menukar cinta sejati dengan kesenangan semu, dan salah karena menganggap dunia ini hanya tentang apa yang bisa ia dapatkan untuk diri sendiri. Hari demi hari, ia mulai hidup dengan rasa malu dan kehampaan. Semua yang ia impikan bersama Nadia kini hilang. Ia menyesali setiap langkah yang membawanya jauh dari Fenita dan anak-anak. Tidak ada yang bisa diperbaiki lagi, kecuali belajar dari kesalahan yang membuatnya runtuh. Denny akhirnya sadar, kebahagiaan sejati bukan tentang gairah sementara atau kemewahan yang bisa dibeli. Kebahagiaan yang ia tinggalkan, bersama Fenita dan anak-anak, adalah sesuatu yang jauh lebih berharga. Namun penyesalan itu datang terlambat, meninggalkan hatinya hancur dan sendiri,
tanpa siapapun di sisinya. Fenita kini berjalan di trotoar kota dengan langkah mantap. Usahanya yang dulu sekadar kecil kini mulai terlihat hasilnya. Kue-kue buatannya laku di warung, anak-anaknya bangga, dan senyum yang dulu nyaris hilang kini perlahan kembali. Hatinya sudah pulih dari masa-masa gelap yang menimpa, dan ia belajar berdiri tegak di atas kaki sendiri. Di sisi lain, Denny, yang hancur setelah kehilangan Nadia dan habis hartanya, memutuskan untuk mencoba kembali menghubungi Fenita. Ia telah menyesal selama berbulan-bulan, merasa dirinya bodoh karena meninggalkan keluarga yang tulus. Ia berharap, meski tipis, masih ada kesempatan untuk meminta maaf dan memperbaiki hubungan. Suatu sore, Denny datang ke kawasan rumah lama mereka. Ia tidak tahu apakah Fenita masih tinggal di sana, tapi hatinya dipenuhi harapan dan rasa takut yang bercampur. Saat itu, Fenita sedang berjalan pulang dari toko bahan kue yang baru dibelinya. Tangan Fenita membawa kantong belanja. Langkahnya cepat, tapi wajahnya tenang dan penuh percaya diri. Saat Denny melihatnya dari seberang jalan, jantungnya berdegup kencang. Sosok Fenita terlihat berbeda. Tidak lagi rapuh, tidak lagi menangis, melainkan berdiri tegak, memancarkan aura kekuatan yang membuatnya terdiam sejenak. Denny menelan ludah, mencoba memanggil namanya. Fenita. Fenita menoleh, dan matanya bertemu dengan Denny. Ada kilatan kaget di wajahnya, tapi segera digantikan dengan ketegasan. Ia berhenti, menatap Denny dengan penuh kontrol diri. Tidak ada rasa takut, tidak ada air mata, hanya wanita yang tahu persis siapa dirinya dan apa yang ia inginkan. Denny maju beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Thea, aku ingin minta maaf. Aku salah. Aku menyesal semua yang aku lakukan. Suaranya terdengar patah, nyaris terbata-bata. Fenita tetap diam, memandangnya dengan tatapan dingin tapi tidak menyakiti. Ia menahan diri untuk tidak menumpahkan emosi lama yang dulu hampir membuatnya runtuh. Dalam hatinya, ia sudah menutup bab itu. Ia tidak lagi menjadi Fenita yang dulu terpuruk karena pengkhianatan. Ia adalah Fenita yang bangkit, yang mandiri, yang tahu harga dirinya. Denny menatap matanya, berharap menemukan secercah belas kasih. Namun yang ada hanyalah kepercayaan diri yang memancar dari Fenita. Ia sadar, wanita yang ia kenal dulu sudah berubah. Tidak lagi lemah, tidak lagi mudah ditaklukkan. Fenita kini memiliki kehidupan sendiri, anak-anak yang kuat, dan usaha yang sukses. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tahu aku salah meninggalkanmu. Aku ingin kembali, kata Denny lagi, kali ini lebih tegas, meski wajahnya masih menunjukkan penyesalan yang mendalam. Fenita menarik napas panjang, kemudian tersenyum tipis, bukan senyum lemah, tapi senyum tegas. Denny, semua yang terjadi sudah lewat. Aku tidak lagi sama wanita yang dulu menunggu tanpa daya. Aku sekarang punya hidupku sendiri, dan aku bahagia. Anak-anak dan aku, kami baik-baik saja. Denny merasa sesak di dada. Kata-kata Fenita menusuknya, tapi juga membuatnya menyadari kesalahan yang tidak bisa diperbaiki begitu saja. Ia melihat aura wanita di depannya, kuat, mandiri, tidak tergoyahkan. Sesuatu yang dulu ia abaikan saat memutuskan meninggalkan keluarga untuk mengejar kebahagiaan semu. Fenita melanjutkan, suaranya tenang namun tegas. Aku menghargai penyesalanmu, Denny, tapi pintu untuk kembali sudah tertutup. Aku tidak bisa lagi membiarkan diriku tersakiti lagi. Aku sudah belajar, dan aku memilih hidup yang damai dan mandiri. Itu lebih berharga daripada kembali ke masa lalu yang penuh luka. Denny menunduk, tidak mampu berkata apa-apa. Kata-kata itu menyadarkannya sepenuhnya. Ia tidak bisa memutar waktu, tidak bisa mengubah keputusan yang telah dibuat. Fenita sudah menemukan kekuatannya sendiri, dan ia tidak lagi menjadi orang yang sama yang bisa ia permainkan atau ajak kembali.
Fenita tersenyum lagi. Kali ini lebih lembut. Bukan untuk Denny, tapi untuk dirinya sendiri. Ia tahu, pertemuan ini bukan untuk membuka luka lama, melainkan untuk menutupnya dengan tegas dan damai. Aku berharap kamu belajar dari semua ini, Denny. Dan semoga suatu hari kamu menemukan jalanmu sendiri, tanpa harus menyakiti orang lain lagi. Denny hanya bisa mengangguk. Air mata menitik di pipinya. Bukan untuk membujuk Fenita, tapi sebagai pelepasan dari semua kesalahan yang ia buat. Ia akhirnya sadar, kebahagiaan yang dulu dicari dengan meninggalkan Fenita hanyalah ilusi. Fenita menoleh, kemudian melangkah pergi dengan anak-anak yang menunggu di ujung jalan. Setiap langkahnya mantap, penuh keyakinan, seolah setiap jejak yang ditinggalkannya menunjukkan bahwa ia kini berdiri di atas dirinya sendiri. Denny hanya bisa menatap, menyesali dan belajar dari kekuatan yang ia tinggalkan. Hari itu menjadi babak penegasan. Fenita menang, tidak karena dendam atau balas dendam, tapi karena ia mampu membangun hidupnya sendiri, bangkit dari luka, dan menegaskan harga dirinya. Denny, di sisi lain, belajar arti kehilangan dan konsekuensi dari pilihannya sendiri. Sejak pertemuan tak terduga itu, Denny tidak berhenti mencoba. Setiap hari, ia mengirim pesan, menelepon, bahkan sesekali mengirim bunga atau hadiah kecil ke rumah Fenita, berharap bisa membuka pintu yang sudah lama ditutup. Ia tahu, apa yang ia lakukan salah, tapi rasa bersalah dan penyesalan membuatnya ingin menebus kesalahan. Namun bagi Fenita, semua itu hanyalah bukti bahwa luka lama hanya akan menempel jika ia membiarkannya. Ia telah belajar selama berbulan-bulan bahwa harga diri dan kebahagiaan anak-anak lebih berharga daripada sekadar memberi kesempatan pada seseorang yang pernah mengkhianati. Suatu sore, Denny datang langsung ke rumah Fenita. Ia berdiri di depan pintu, wajah penuh penyesalan, dengan mata yang memerah karena menahan air mata. Fenita membuka pintu perlahan, menatapnya tanpa ragu, menunggu apa yang akan dikatakan. Fenita, aku salah. Aku bodoh. Aku meninggalkanmu dan anak-anak demi hal yang sia-sia. Aku ingin kembali. Tolong beri aku kesempatan. Aku akan berubah. Aku berjanji akan menjadi suami dan ayah yang kamu dan anak-anak layak dapatkan. Ucap Denny, suaranya bergetar dan penuh emosi. Fenita menghela napas panjang, menatap Denny dengan tatapan tenang tapi penuh ketegasan. Tidak ada amarah berlebihan, hanya kesadaran seorang wanita yang tahu harga dirinya. Denny, aku mendengar penyesalanmu. Tapi ini bukan lagi soal siapa yang salah atau siapa yang menyesal lebih dulu. Ini tentang aku dan anak-anak yang butuh keamanan, kebahagiaan, dan ketenangan. Denny mencoba mendekat, tapi Fenita tetap berdiri tegak, membatasi jarak. Aku sudah bangkit dari semua luka yang kamu tinggalkan. Aku sudah belajar menjadi mandiri, menjalani hidup tanpa tergantung padamu. Anak-anak dan aku tidak lagi membutuhkan kehadiranmu. Lanjutnya dengan suara mantap. Mendengar itu, Denny semakin putus asa. Ia menunduk, menahan tangis. Thea, aku benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Aku siap melakukan apa saja. Aku menyesal lebih dari yang bisa kau bayangkan, ujarnya hampir terisak. Fenita menatapnya dengan tenang, matanya bersinar oleh keteguhan hati. Denny, menyesal tidak cukup. Kesalahanmu telah meninggalkan luka yang tidak bisa begitu saja dihapus. Aku tidak bisa membiarkan diriku atau anak-anak kembali ke masa lalu yang penuh pengkhianatan. Pintu ini sudah tertutup. Aku menolak, dan itu demi harga diri dan masa depan kami. Denny terdiam. Kata-kata Fenita menusuk lebih dalam daripada semua cibiran atau kesepian yang ia rasakan sebelumnya. Ia tahu, tidak ada cara lain untuk memutar waktu. Semua pengorbanan, kesetiaan, dan cinta yang Fenita berikan selama bertahun-tahun kini menjadi pelajaran yang pahit untuknya, bahwa kebahagiaan dan kepercayaan tidak bisa dibeli dengan penyesalan semata.
Venita menatapnya lagi. Kali ini lebih lembut tapi tetap tegas. Aku berharap kau belajar dari semua ini, Denny. Jangan ulangi kesalahan yang sama pada orang lain. Aku dan anak-anak akan terus berjalan maju, membangun kehidupan yang damai dan penuh harapan. Dan kami tidak akan menoleh ke belakang lagi. Denny menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia ingin memohon lebih banyak, ingin menekan hati Venita agar berubah pikiran, tapi ia sadar semuanya sia-sia. Wanita di depannya bukan lagi Venita yang dulu menunggu dan menangis karena dikhianati. Ia adalah Venita yang kuat, tegar, dan mandiri. Venita menarik napas panjang, menutup pintu perlahan. Suara klik pintu menandai akhir dari babak lama yang tidak bisa diulang. Denny hanya bisa berdiri di depan rumah, hancur dan terdiam, menyadari bahwa kesempatan untuk memperbaiki semuanya telah hilang. Di sisi lain pintu, Venita menatap anak-anaknya yang menunggu. Ia tersenyum, lembut tapi mantap. Ia tahu, keputusan menolak Denny bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk masa depan mereka semua. Anak-anak butuh ibu yang utuh, kuat, dan bebas dari rasa sakit masa lalu. Venita telah memberikan itu untuk mereka. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Venita duduk di ruang tamu. Ia menatap dapur yang kini hidup dengan aroma kue, melihat buku catatan keuangan yang rapi, dan memikirkan semua perjuangan yang telah ia lalui. Ia tersenyum sendiri, bukan karena dendam, tetapi karena kemenangan sejati. Ia berhasil melindungi harga diri, kebahagiaan, dan masa depan anak-anaknya. Venita tahu, menolak Denny bukan sekadar penolakan terhadap pria yang pernah dicintainya. Itu adalah simbol bahwa ia mampu menegakkan batas, menjaga diri, dan memilih jalan yang benar untuk dirinya dan anak-anak. Ia belajar bahwa cinta sejati tidak selalu tentang memaafkan kesalahan, tetapi juga tentang keberanian untuk mengatakan tidak demi kebaikan yang lebih besar. Sementara Denny menyesali keputusannya di luar sana, Venita menegaskan posisinya. Hidupnya kini bukan lagi tentang kehilangan atau penyesalan. Ia adalah Venita yang berdiri tegak, ibu yang mandiri, dan wanita yang tahu nilai dirinya sendiri. Ia telah menutup bab lama dengan tegas, dan siap menyongsong bab berikutnya. Kehidupan yang penuh harapan, cinta yang tulus, dan masa depan yang layak untuk anak-anaknya. Venita menatap pagi dari jendela dapur rumahnya yang kini terasa hangat dan nyaman. Matahari menyinari meja kayu yang penuh kue-kue hasil tangannya. Aroma manisnya memenuhi seluruh ruangan. Hari-hari yang dulu terasa gelap, dipenuhi tangis dan kesepian, kini hanya tinggal kenangan yang menjadi pelajaran berharga. Usahanya yang dimulai dari nol kini telah berkembang. Warung-warung kecil dan sekolah-sekolah sekitar rumah rutin memesan kue-kue buatannya. Ia mulai memiliki pelanggan tetap. Beberapa bahkan meminta pesanan khusus untuk acara keluarga atau ulang tahun. Hasil jerih payahnya yang dulu dipenuhi keraguan dan kecemasan kini mulai terlihat nyata. Kepercayaan diri Venita meningkat, tabungan rumah tangganya bertambah, dan anak-anaknya tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih dan stabil. Anak-anak yang dulu harus menyaksikan ibunya terpuruk, kini bangga melihat perjuangan Venita. Mereka sering membantu di dapur, meski hanya untuk mengaduk adonan atau membungkus kue. Namun bagi Venita, setiap bantuan mereka bukan sekadar membantu, tapi simbol ikatan keluarga yang kuat. Ibu hebat. Bu, kue-kue ini enak banget, kata anak sulungnya sambil tersenyum lebar. Venita tersenyum hangat, menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Kebahagiaan sederhana ini lebih berharga daripada apapun yang dulu ia miliki. Venita kini benar-benar menjadi sosok ibu dan wanita mandiri. Ia tidak lagi bergantung pada siapapun, dan yang terpenting, ia tidak lagi memerlukan Denny dalam hidupnya. Semua luka yang pernah ditinggalkan Denny telah berubah menjadi kekuatan. Venita belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari orang lain, tapi dari kemampuan diri sendiri untuk bangkit dan mengambil kendali atas hidup. Setiap pagi,
Venita merapikan dapur, menyiapkan bahan-bahan kue, dan menulis catatan pesanan. Malam hari, setelah anak-anak tidur, ia duduk di ruang tamu, menulis rencana untuk mengembangkan usaha lebih jauh. Ia bahkan mulai mempertimbangkan membuka kelas kecil memasak kue bagi ibu-ibu sekitar. Venita merasa penuh energi, fokus, dan bahagia. Sesuatu yang dulu terasa mustahil saat Denny masih ada dan meninggalkannya dalam kesedihan. Tetangga yang dulu meremehkan usahanya kini mengakui keberhasilan Venita. Mereka terkadang datang untuk membeli kue, memberi pujian, atau sekadar berbincang. Venita menanggapi semua itu dengan sopan, namun tetap menjaga batas. Ia belajar bahwa penghargaan dari orang lain memang menyenangkan, tapi kebahagiaan sejati datang dari diri sendiri dan keluarga kecilnya. Venita sering merenung di sore hari, menatap anak-anak bermain di halaman. Ia teringat masa-masa ketika Denny pergi, meninggalkan lubang besar dalam hidupnya. Dulu, ia merasa hancur, seolah tidak ada harapan. Namun sekarang, ia tersenyum. Ia menyadari bahwa kehilangan itu justru memaksanya menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak ia sadari. Venita sekarang bukan hanya seorang ibu yang baik, tapi juga seorang wanita yang mandiri, tegar, dan penuh semangat. Kesuksesan usaha bukanlah satu-satunya kebahagiaan. Venita menemukan damai dalam kehidupannya yang sederhana namun penuh makna. Ia bisa menonton anak-anak tumbuh, mendengar tawa mereka, dan merasakan kebanggaan setiap kali mereka berhasil melakukan sesuatu sendiri. Venita merasa bahwa semua perjuangan, semua air mata, semua malam yang dilalui sendiri, kini membuahkan hasil yang indah. Denny, yang dulu meninggalkannya demi wanita lain, kini hanyalah bayangan masa lalu. Venita tidak lagi memikirkannya dengan amarah, tapi dengan ketenangan. Ia tahu bahwa keberhasilan dan kebahagiaan yang ia raih adalah miliknya sendiri, bukan sesuatu yang bisa dirampas oleh siapapun. Venita telah menutup bab lama, dan hidupnya sekarang dipenuhi bab-bab baru yang penuh harapan. Venita menatap anak-anak yang tengah menyiapkan pesanan kue bersama. Ia tersenyum, merasa bangga dan lega. Ia menyadari bahwa tanpa Denny, ia justru menemukan kekuatan sejati, kemampuan untuk bertahan, untuk mencintai tanpa tergantung, dan untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Semua luka masa lalu telah menjadi batu pijakan untuk masa depan yang lebih cerah. Pada malam hari, ketika rumah sudah sunyi dan anak-anak tertidur lelap, Venita duduk di sofa sambil meneguk secangkir teh hangat. Ia menatap langit malam dari jendela, merasakan ketenangan yang dulu nyaris mustahil. Ia tersenyum, bukan karena tidak pernah terluka lagi, tetapi karena kini ia tahu, luka itu tidak lagi mengendalikan hidupnya. Venita adalah Venita yang baru, kuat, mandiri, dan bahagia bersama anak-anaknya. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, Venita menutup mata dengan rasa syukur. Hidupnya penuh arti, penuh cinta, dan penuh keberanian. Ia bukan lagi wanita yang bergantung pada orang lain, bukan lagi istri yang terluka oleh pengkhianatan, melainkan ibu dan perempuan yang mampu menata hidupnya sendiri. Venita telah menang, bukan melalui balas dendam, tapi melalui keberanian, kemandirian, dan kasih yang tulus untuk anak-anaknya. Dan disitulah Venita berdiri tegak, menyongsong hidup yang baru, kehidupan yang ia ciptakan sendiri, penuh cinta, kebahagiaan, dan kekuatan yang lahir dari setiap luka yang pernah ia alami. Venita yang baru bukan hanya seorang ibu, tapi simbol keteguhan, kemenangan, dan harapan yang tak tergoyahkan. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang.
Sampai jumpa di kisah selanjutnya.